17 tahun jadi pramugari. Setelah itu 2 tahun saya bekerja menjadi pramugari, lalu memulai usaha dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmatnya Sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa, hari ini tema kita jangan pengen instan. Apa-apa itu perlu yang namanya proses. Jadi buat menuju kesuksesan, buat menuju kebebasan, buat menuju apalagi ya, apa yang menjadi impian kita semua tetap butuh yang namanya proses. Nah, bintang tamu kita kali ini akan bercerita nih pemirsa, bagaimana sih beliau melewati proses itu semua gitu, sampai akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha yang awalnya pernah sempat menjadi pramugari gitu ya, kemudian hidupnya dengan segala lika-liku dan segala macam, tapi sekarang jadi pengusaha sukses walaupun usianya masih muda, belum 30 tahunan, masih 29 tahun ini. Iya. Kita langsung sapa aja ya, Pak. Awalnya 29 juga kan? 29 apanya nih? 29 November lahirnya. Iya, nggak ada yang instan ya. Kopi aja perlu diseduh ya. Iya, betul. Iya, benar-benar. Seduh kopimu, sudah jomblo. Iya. Oke, Mbak Zahra panggilannya. Mbak Zahra atau Ayu panggilannya? Zahra. Iya. Dari mana nih kisah berawal? Kisahnya sih dulu dari saya lulus sekolah. Lulus sekolah itu lulus SMA, kemudian langsung bekerja menjadi pramugari. Lulus SMA langsung? Langsung. Oh. Jadi saya masih 17 tahun saat itu. Seriusan? Jadi saya masih 17 tahun, kan minimum requirement-nya kan itu 18 tahun. Nah itu kemarin bisa sih, alhamdulillah lolos 17 tahun jadi pramugari. Setelah itu 2 tahun saya bekerja menjadi pramugari, lalu memulai usaha dari nol. Oh, jadi di pramugari sampai 19 tahun? Sampai 19 tahun. Umur saya 19. Jadi Ya, kemudian 18 menuju 19 tahun saya memulai usaha. Mulai usaha? Merintis dari nol. Langsung fashion usahanya? Langsung fashion, alhamdulillah waktu itu. Langsung fashion baju anak. Ini beliau nih luar biasa ya, distributornya udah se-Indonesia ya? Iya, alhamdulillah. Terus Indonesia loh, dan size-nya luar biasa lah. Kalau beli cendol mah pokoknya satu kelurahan kira-kira gitu. Oke, dari nol tuh benar-benar nol, nggak ada modal atau pengertiannya gimana? Enggak, jadi dulu memang modal minim ya. Modal minim waktu itu. Terus saya kemudian awalnya menjadi dropshipper. Oh, dropship. Jadi dropshipper. Jadi sedikit-sedikit kumpulin modal. Jadi memang nggak pakai bank sama sekali, alhamdulillah. Iya, nggak ngutang. Ya, nggak ngutang juga. Sedikit-sedikit waktu itu saya kumpulin jadi dropshipper, uangnya ya makin lama makin banyak ya, makin berkembang lah. Wow. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Benar-benar kalau ibarat karir tuh pemirsa, emang enak tuh karir, mulai dari OB gitu. Kemudian naik jadi kepala OB gitu. Terus jadi honorer, kemudian jadi karyawan tetap. Cuman Allah memberikan kesempatan untuk kita men-speed up, Mempercepat. Jadi gini. Kakak Kumi, Kakak Wirda harus punya keinginan malah memulai segala sesuatu benar-benar dari bawah, melewati prosesnya gitu loh. Oke, misalnya pengen punya usaha warteg, ya cobalah dari nyuci piring, dari kemudian ikut masak, ya berpeluh-peluh ngelayanin orang, diomelin apa segala macam gitu. Cuman nanti kita tetap berhak meminta untuk ada speed up dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah men-speed up usaha kita, ikhtiar kita, apa aja di speed up gitu. Termasuk berumah tangga juga itu enak tuh, dari nol itu. Mula-mula keluar dulu dari rumah orang tua, dari rumah mertua, ya ngontrak lah gitu. Nggak usah yang mahal-mahal, yang bangsa 500.000 sebulan, apa sejuta gitu. Dinikmatin gitu. Kemudian nggak bisa beli mesin cuci, ya pakai penggilesan, ya jemur-jemur gitu. Kemudian berproses lah ya gitu. Terus mulai dari jualan yang ada gitu ya. Misalnya ada telur, ada ikan, ya udah nggak usah kemudian kita ngebayangin langsung buka restoran. Udah aja telur yang ada, ikan yang ada dimasak, gelar tikar deh, gelar meja di depan rumah. Itu dulu mulai pemirsa. Itu dulu dimulai. Nah, perjalanan beliau ternyata dari umur 19, sekarang 29.
10 tahun ya? 10 tahun. Hmm. Alhamdulillah 10 tahun. Nah, pencapaian apa tuh selama 10 tahun yang bisa menjadi semangat pemirsa? Pencapaiannya ya alhamdulillah ya bisa membahagiakan kedua orang tua. Terus bisa bantu banyak orang juga ya. Karyawan berapa sekarang? Karyawan kurang lebih 50 orang. Berapa? 50 orang. 50 orang? Iya. Masya Allah. Pengen tahu nggak pemirsa, berapa duit sih yang disebut dulu merintis, ya kan? Penasaran kan sampai puluhan miliar bisnisnya, tapi dulunya berapa sih, ya kan? Boleh nggak diceritain, mulai dari berapa duit? Dulu itu awalnya saya dari modal 900.000. 900.000 tuh, sampai kaget. 900.000 pemirsa, punya dong 900.000. Kameramen punya nggak? Punya. Ya, manajer floor punya nggak? Soundman, terus kabelman, ya kan? Punya gitu loh. Yang nggak dipunya, mulain dulunya itu kali. Iya. Ya nggak? Yang nggak dipunya adalah mulainnya itu dulu, gitu. Oke, 900.000 itu yang tadi jadi dropshipper. Iya. Dropshipper sambil saya membeli produk. Sedikit-sedikit saya membeli produk, stok produk gitu kan. Jadi saya makin banyak produknya. Jadi dari keuntungan itu saya ambil untuk membeli produk lagi. Jadi stoknya makin banyak. Lalu kalau 10 tahun yang lalu kan berarti 2011 ya. Itu udah zaman Sokmed belum sih? Dulu saya udah saya dulu udah mulai online. Jadi dulu saya BBM gitu sudah mulai online. Oh, zaman itu BBM ya? Iya, BBM, betul. Iya, BlackBerry Mansur ya. BlackBerry Mansur. Iya. BlackBerry Messenger. Saya nggak boleh ngeliat M. Kalau ada M Mansur aja. Nah, kaitannya sama sedekah gimana? Kaitannya, jadi saya baru karena sebelumnya saya kan sering ini ya lihat YouTube-nya Pak Ustadz Yusuf Mansur mengenai sedekah. Jadi saya juga termotivasi untuk menerapkan ilmunya Pak Yusuf Mansur gitu. Jadi saya mulai 2020 saya mulai sering rutin melakukan sedekah gitu kan, berbagi ke lingkungan dulu, saudara, bahkan mengunjungi daerah-daerah yang memang pelosok gitu untuk berbagi untuk sedekah. Iya, alhamdulillah di situ juga saya juga nggak ada niat pamrih atau seperti apa, ya udah. Tapi Allah mudahkan semuanya, urusan saya semua apapun itu gitu. Itu semua dimudahkan dengan sangat cepat dan kadang nggak masuk akal juga gitu. Contoh nggak masuk akal tuh misalnya? Nggak masuk akalnya, saya beberapa kali diselamatkan sama Allah untuk menghindari pinjam sama bank. Di kondisi saya kepepet, saya nggak jadi pinjam bank gitu. Jadi selalu ada jalan karena saya juga niat dan yakin, yang penting yakin bahwa Allah pasti bantu gitu. Apapun itu jangan pinjam bank gitu. Gitu sih Pak. Jadi mending sedekah aja. Iya, mending sedekah aja. Iya, sedekah. Kalaupun mau minjem ke Bang Mansur aja. Bang Mansur. Iya, Bang Rojali, gitu ya. Bang Sidik, gitu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi ceritanya di segmen kedua. Iya. Nikmati sedekah. Ya, tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah. Stay tune. Allahumma sholli ala Muhammad.